Jumpa lagi di video tutorial kita kali ini. Di video tutorial kita kali ini kita akan membahas tentang pembahasan database. Ya. Berikut yang pertama ini adalah bagaimana kita akan membuat sebuah database menggunakan database MySQL. Kita langsung saja. Nah, di sini kita menggunakan web server Apache yang sudah diinstal satu paketan dengan XAMPP. Nah, untuk membuat sebuah database, kita aktifkan terlebih dahulu database MySQL-nya. Caranya, kita buka XAMPP-nya, control panel, XAMPP, nih, ya, kita aktifkan port MySQL-nya dan port Apache-nya. Baik, sudah kita aktifkan kontrol panel MySQL-nya. Selanjutnya, untuk membuat database-nya di sini kita coba membuat dengan teknik menggunakan command prompt. Jadi semua perintah SQL-nya yang kita lakukan menggunakan perintah CLI atau command line. Ya, kita buka command prompt, cmd ya, command prompt sudah kita jalankan. Kita langsung membuka database MySQL-nya dengan menuju ke direktorinya. Caranya, kita ke direktori MySQL-nya, cd backslash enter, ya, kita masuk ke folder XAMPP, cd spasi XAMPP enter, cd spasi MySQL enter, kemudian cd spasi bin enter. Ya, kita jalankan database MySQL-nya dengan cara MySQL spasi MySQL spasi kurang u spasi root enter. Baik, kita sudah berada di database MySQL-nya. Nah, sekarang kita akan buat satu buah database. Nah, cara membuat database itu sintaksnya adalah create, ya. Jadi create spasi database spasi nama database yang akan kita buat. Kita langsungkan saja contohnya, ya, create spasi database spasi db sekolah. Nah, ini artinya nama database yang akan kita buat adalah dengan nama db sekolah. Di perintahnya create spasi database spasi db sekolah enter. Ya, query oke. Database dengan nama db sekolah sudah kita buat. Nah, untuk melihat database yang sudah kita buat di dalam MySQL-nya, kita pergunakan perintah show databases, ya, show spasi databases, ya, ini dia db sekolah sudah berhasil kita buat di database MySQL-nya. Nah, selanjutnya kita aktifkan database-nya. Ya, kita aktifkan database-nya. Caranya, use spasi data, use spasi nama database-nya, use spasi db sekolah. Ini artinya adalah kita ingin mengaktifkan database db sekolah. Jadi perintahnya itu adalah perintah SQL-nya use spasi db sekolah enter. Nah, ini terlihat di sini database db sekolah sudah kita aktifkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencontohkan bagaimana membuat sebuah tabel yang berada di dalam database. Jadi setelah database selesai kita buat, selanjutnya kita membuat tabel yang berada di dalam database tersebut. Nah, di sini kita contohkan database DB sekolah. Kita akan membuat sebuah tabel dengan nama tabel siswa dengan
deklarasi filenya yang sudah kita tentukan. Kita langsung saja mencontohkan. Untuk membuat sebuah tabel menggunakan perintah SQL-nya di sini adalah create tabel spasi, ya, sebutkan nama tabel yang akan kita buat. Contohnya di sini tadi adalah siswa, jadi create spasi tabel spasi siswa, ya. Kemudian buka kurung, enter. Nah, kemudian kita sebutkan nama filenya yang pertama atau kolom yang pertama. File yang pertama contohnya NIS spasi diikuti dengan tipe data daripada file tersebut, contohnya char. Kemudian diikuti dengan panjang karakternya, contohnya di sini 5. Spasi data kolom atau file ini tidak boleh kosong, berarti not null. Kemudian file ini atau kolom ini kita deklarasikan sebagai primary key-nya, berarti primary key. Ya, jadi di sini file yang pertama NIS dengan tipe datanya char, kemudian panjang atau length karakternya 5, tidak boleh kosong atau not null, kemudian sebagai primary key. Ya, koma. Kita lanjut ke file berikutnya. Nah, file berikutnya misalnya nama siswa, tipe datanya varchar, panjangnya 35, tidak boleh kosong, not null, enter. Kemudian selanjutnya misalnya file berikutnya tempat lahir varchar 20, not null. Kemudian tanggal lahir, tipe datanya date, kemudian jenis kelamin, tipe datanya varchar, panjangnya 20, not null juga. Kemudian alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 50, ya, enter. Nah, kita cukupkan ada 6 file saja. Jadi di file terakhir kita enter, kemudian tutup kurung, titik koma. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana membuat sebuah tabel. Kita enter, kita eksekusi, ya, query oke. Nah, berikut itu tabel yang sudah kita buat dengan nama tabel siswa. Nah, untuk melihat deskripsi daripada tabel yang barusan kita buat barusan, itu bisa kita pergunakan perintah SQL-nya, yaitu deskripsi, des spasi nama tabel yang mau dilihat deskripsi filenya tadi. Jadi des spasi siswa. Ini dia. Kita lihat ya deskripsi daripada tabelnya. Bentar ya. Oke, ini ya. NIS char 5, ya, primary key tidak boleh not null ya semuanya. NIS nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Ya. Ya, demikian cara membuat tabel. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan data ke dalam tabel tersebut? Nah, untuk memasukkan data ke dalam tabel tersebut, kita pergunakan perintah SQL-nya, itu adalah insert. Kita contohkan kita masukkan satu data ke dalam tabel tersebut, dalam hal ini tabel siswa. Caranya insert into siswa, ya, insert into siswa, buka kurung, sebutkan nama filenya apa saja, misalnya NIS NIS, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tutup kurung. Jadi kita sebutkan dulu nama filenya apa saja, semua ya, misalnya sini semua. Jadi NIS nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat, enter. Kemudian kita masukkan value-nya atau data yang akan kita masukkan, values, buka kurung,
Ya, karena ini sini karakter, jadi pakai tanda petik 1, misalnya S0001 ya. Kemudian nama siswanya misalnya Taupan Syah Putra. Nah, karakter pakai ketik lagi, tempat lahir Binjai, koma lagi, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir dia menggunakan formatnya tahun ya, tahun bulan tanggal, misalnya 1987 0509 seperti ini. Kemudian jenis kelaminnya misalnya laki-laki, koma lagi. Nah, alamatnya misalnya Binjai kota. Nah, seperti ini ya, selesai. Sekarang kita eksekusi, enter ya, query oke. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana memasukkan data ke dalam sebuah tabel dengan perintah SQL-nya adalah insert. Nah, bagaimana kita melihat data yang sudah masuk di dalam tabel tersebut? Perintahnya kita pergunakan yaitu select. Contohnya misalnya seperti ini, select bintang from siswa. Artinya di sini kita ingin melihat data yang sudah masuk yang berada di dalam tabel siswa. Ya, select bintang from siswa, enter. Ya, datanya sudah masuk. Ya, NIS-nya tadi, kemudian namanya, tempat lahirnya, tanggalnya, jenis kelaminnya, dan alamatnya. Ya, demikian video kita kali ini tentang pembahasan membuat database, membuat tabel, melihat deskripsi tabel, dan memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Sampai jumpa di video selanjutnya.